Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara yang dirahmati Allah. Di cerita kali ini, kita akan kembali membahas kasus atau kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Di cerita ini, ada seorang warga yang terlibat cinta segitiga, namun percintaannya itu ada suatu kondisi yang terlarang. Hal itu dikarenakan mereka telah memiliki keluarga satu sama lain dan telah memiliki anak. Bahkan, ketika sang suami pergi, mereka akan menghabiskan waktu bersama dan melakukan aktivitas yang tak semestinya. Bagaimana kisah selengkapnya dari kisah ini? Tonton video ini sampai habis agar sahabat Nusantara bisa paham. Namun sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ini. Siapkan posisi ternyaman kalian untuk menikmati video ini. Baiklah, sekarang, mari kita bahas. Di sebuah desa yang bernama Klagen, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, ada seorang wanita bernama Ratmiati yang usianya diketahui sudah menginjak 36 tahun. Di usianya tersebut, Ratmiati ini sudah berkeluarga. Ia memiliki seorang suami yang bernama Sukardi, berumur lebih tua yakni 48 tahun. Dari pernikahannya dengan Sukardi, mereka sudah memiliki 2 anak. Di dalam cerita ini hanya sedikit informasi tentang identitas anak-anaknya, namun yang jelas dari kedua anaknya tersebut diketahui masih sangat muda dan kini masih bersekolah tidak jauh dari rumahnya. Di lingkungan tempat tinggal mereka, Sukardi sendiri dikenal sebagai sosok yang rajin beribadah dan juga ramah kepada tetangga. Dia selalu terlihat pergi beribadah ke masjid melakukan salat 5 waktu. Jika ada kegiatan sosial, Sukardi juga sering mengikuti acara tersebut bersama istrinya, Ratmiati. Bisa dikatakan, jiwa sosialnya sangat bagus dan dia disenangi warga sekitar. Sukardi sendiri dikenal sebagai ayah yang bertanggung jawab dan membina dengan baik keluarganya itu. Ia tipikal suami yang selalu mengusahakan keinginan apapun yang diinginkan oleh istri dan anak-anaknya. Makanya, dia juga dikenal sebagai pekerja keras. Dalam kesehariannya, Sukardi adalah seorang petani di sawah. Ia bekerja sangat gigih, walaupun hal itu kadang membuatnya lelah. Sebelum kejadian mengerikan ini terjadi, keluarga mereka tidak terlihat ada percekcokan. Keluarganya terlihat harmonis dan jauh dari gambaran pertengkaran. Ratmiati sebagai seorang istri pada awalnya sangat setia kepada Sukardi. Dia mendampingi suaminya itu dalam kondisi apapun dan juga bersikap sebagai seorang ibu yang sangat menyayangi anak-anaknya tersebut. Meskipun hidup mereka tidaklah selalu mudah dalam kondisi ekonomi yang pas-pasan, mereka bertahan selama bertahun-tahun tanpa adanya masalah serius di keluarga Sukardi ini. Hal ini bisa dilihat dari anak-anaknya yang berhasil mereka sekolahkan. Mengingat profesinya hanya sebagai petani, keluarga tersebut masih pandai mengatur keuangannya. Selain Sukardi dan Ratmiati, ada seorang tetangga yang akan menjadi penyebab dalam kasus ini, yaitu Jayet. Pria tersebut telah berumur 50 tahun. Meskipun di umurnya yang terbilang cukup tua, ia masih sanggup bekerja sebagai petani sebagaimana Sukardi lakukan. Jayet sendiri sebenarnya dikenal sebagai sosok tetangga yang baik dan juga gampang bersosialisasi. Makanya selama ini keluarga mereka tidak terlihat memiliki masalah dengan sang tetangga. Di sisi lain, Jayet telah menikah dan dikaruniai 3 anak. Dalam cerita ini tidak disebutkan identitas dari keluarga Jayet itu. Namun singkat cerita, kehidupan keluarga Sukardi mulai berubah ketika masalah datang menghampiri. Sifat istri yang dikenal setia dan penyayang, yang tidak aneh-aneh di luar sana, ternyata selama ini perlahan berubah. Entah karena lingkungan atau karena mulai bosan dengan kehidupannya yang itu-itu saja. Di saat itu, Ratmiati terlibat cinta terlarang dengan Jayet dan sampai menjadikannya sebagai pria idaman lain. Ratmiati dikatakan sering sekali memandang tetangganya yang sedang bertani. Jayet yang menyadari Ratmiati sering memandangnya jelas merespon dengan baik. Awalnya, pandangan tersebut hanyalah sebuah sapaan. Namun lama-kelamaan antara keduanya mulai menaruh perasaan yang sangat dalam. Pada saat itu, mereka pun mengerti bahwa ada keinginan di dalam hati yang ingin disampaikan. Namun, seperti yang kita ketahui, Ratmiati dan Jayet telah memiliki keluarga yang harus mereka waspadai. Ratmiati tahu jelas jika ia bertemu dengan Jayet, ia akan dicurigai oleh tetangga yang lain. Bisa jadi ia dituduh yang aneh-aneh.
Tapi semua prasangka tersebut telah dibutakan oleh hatinya. Kini Ratmiati merencanakan bertemu dengan pria yang membuatnya terpikat. Hingga tiba di suatu hari, Ratmiati mulai memberanikan diri untuk memanggil Jayet yang sedang bertani untuk membicarakan sesuatu di belakang rumahnya. Ratmiati kurang lebih mengatakan, "Mas, sini bentar, ada yang mau aku bicarakan," ucapnya. Sebagai tetangga yang baik, seketika Jayet langsung ke hadapan Ratmiati yang kurang lebih mengatakan, "Iya, kenapa? Mau bicarakan apa?" ujarnya. Ratmiati yang sudah lama terpikat sontak mengatakan semua perasaannya. Diketahui, sobat, Sukardi saat itu berada di warung kopi dan anak-anaknya juga bersekolah. Jadi kondisi rumahnya tidak ada siapapun. Lalu di tengah pembicaraan, Ratmiati langsung menarik Jayet ke kamar mandi dan saat berada di tempat tersebut, tanpa basa-basi mereka pun melakukan hubungan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka. Usai mereka melepas hasrat, Ratmiati pun kembali mengatakan, "Kita main lagi nanti ya, enak soalnya," ucapnya. Tanpa memikirkan keluarganya yang berada di rumah, Jayet pun mengiyakan tawaran Ratmiati. Kembalilah mereka beraktivitas seperti biasanya. Semenjak saat itu, keduanya sering melakukannya ketika Sukardi tidak berada di rumah. Pada Rabu, 25 September 2019, sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, disinilah peristiwa gelap terjadi. Sebelum kejadian, Sukardi keluar rumah untuk nongkrong di warung kopi, mengingat ia sudah akrab dengan orang sekitarnya dan gampang bersosialisasi. Kedua anak Ratmiati juga sudah tertidur pulas. Jayet kembali masuk melalui pintu belakang rumah Ratmiati. Jarak antara rumah Jayet hanya berjarak 100 meter. Seperti biasa, mereka pun lagi dan lagi berhubungan badan. Seusai berhubungan terlarang itu, keduanya pun duduk mengobrol santai di depan kamar mandi. Saat itu, tiba-tiba Ratmiati menggombal kepada Jayet lantaran mengaku tidak berasa saat melakukannya dan mengaku hanya pura-pura menikmati agar cepat selesai. Dari situlah, Jayet merasa tersinggung dengan perkataan Ratmiati ini. Merasa sakit hati, seketika itu Jayet mengambil batu dan mengenai kepala Ratmiati. Melihat tetangganya yang sudah tidak berdaya, Jayet pun melarikan diri lewat pintu belakang, lalu kembali ke rumahnya. Selang beberapa jam kemudian, Sukardi pun pulang dari warung kopi tempat nongkrongnya. Sepulangnya dari sana, Sukardi masuk rumah dan merasa curiga lantaran istrinya tak ada di kamar. Petani itu pun berupaya mencari keberadaan istrinya dengan berjalan ke belakang rumah. Alangkah kagetnya Sukardi melihat istrinya sudah tersungkur di depan kamar mandi. Saat itu, kedua anaknya yang masih kecil sudah tertidur pulas dan tidak tahu apa-apa. Semula, Sukardi menduga bahwa istrinya terpeleset di kamar mandi. Seketika itu juga, Sukardi bersama kerabatnya langsung melarikan Ratmiati ke PKU Muhammadiyah Cepu dengan mengendarai mobil. Namun sayang, tim medis menyatakan bahwa Ratmiati sudah wafat. Dari keterangan tim medis PKU Muhammadiyah Cepu ditemukan banyak luka tak wajar pada kepala bagian belakang Ratmiati ini. Keluarga pun akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Satreskrim Polres Blora. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan ada sidik jari orang lain di baju sang istri. Pria tersebut tidak lain adalah Jayet. Sontak petugas polisi melakukan penangkapan di kediamannya yang terletak tidak jauh dari rumah korban. Betul saja, dari gerak-gerik Jayet saja sudah mencurigakan. Setelah melakukan pemeriksaan di beberapa sudut, pihak berwajib pun menemukan bekas cairan merah di baju yang ia pakai. Di saat yang sama, polisi pun meringkus Jayet untuk meminta penjelasan. Di balik semua itu, akhirnya dia mengakui semua perbuatannya lantaran tidak diterima dihina saat baru selesai berhubungan badan. Kini pihak berwajib masih mendalami peristiwa yang dialami keluarga Ratmiati ini. Masih belum jelas hukuman dari Jayet, namun akan dihukum sesuai pasal yang ada. Sahabat Nusantara, bagaimana menurut kalian? Di cerita kali ini kita belajar bahwa ketika istrimu mendapat masalah, cobalah untuk berbicara sembari mencari solusi. Jangan biarkan keluargamu merasa bosan terhadap dirimu dan pergilah sekali-sekali untuk berlibur bersama. Baiklah sahabat Nusantara, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai berjumpa di kisah-kisah menarik lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.